Joygen, gimana kabar kalian selama 1 minggu ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan baik-baik aja ya. Nah, yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Oke, selamat malam teman-teman Joygen semuanya, dimanapun kita berada. Ya, hari ini waktu yang terbaik untuk kita bertemu dengan Tuhan. Mari sama-sama dimanapun kita berada, seperti yang saya sudah ucapkan tadi, mari sama-sama kita datang sama Tuhan malam hari ini. Salam bersyukur sama Tuhan. Kita mau ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita dijamin. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Nama-Mu yang berkuasa. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghiburan. Satu nama yang berkasa, nama yang beri kekuatan. Kami nyatakan tiada nama lain, tiada nama lain di bawah langit, tiada nama aku diselamatkan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan segalanya. Kami percaya Tuhan, bahwa dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu saja Tuhan, ada keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Satu nama yang ajaib, nama yang beri penghibur. Satu nama yang perkasa, nama yang beri kekuatan. Tiada nama di bawah langit, tiada nama. Aku diselamatkan, aku diselamatkan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan di dalam namanya. Satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan segalanya. Keselamatan di dalam namanya dan kemenangan. Engkau yang jamin, iblis tunduk dalam nama Yesus. Tiada lain nama, keselamatan, keselamatan di dalam namanya, kemenangan
nama-Mu, hanya padamu, Jesus, Jesus. Kami percaya Tuhan, hanya dalam nama-Mu ada kemenangan kami, keselamatan kami, bahkan berkat dan mujizat-Mu Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Kami percaya Tuhan, tidak ada nama lain yang sanggup memenuhi kehidupan kami selain nama-Mu. Keselamatan di dalam nama-Nya, kemenangan di dalam nama-Nya, satu nama, hanya nama Yesus, taklukkan segalanya, keselamatan, keselamatan di dalam nama-Nya, di dalam nama-Mu, di dalam nama Jesus. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiada lain nama Yesus, keselamatan di dalam nama-Nya, kemenangan di dalam nama-Nya, satu nama, nama, hanya nama Yesus, taklukkan segalanya, keselamatan di dalam nama-Nya, dan kemenangan kami Tuhan ada padamu. Iblis tunduk dalam nama Yesus, tiadalah nama Yesus, tiadalah nama Yesus, tiadalah nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Bersyukur Tuhan untuk ibadah saat malam hari ini Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik demi nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita memuji nama Tuhan, kita dipilih. Yeah. Kita tahu hanya nama-Mu Tuhan yang ada di kehidupan kami. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja kemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan sampai selamanya. Sampai selamanya Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Yang dahsyat beserta kita
Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Yesus Tuhan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kita mau buka setiap hati kita, Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan selalu menemani kami, Tuhan, di setiap hidup kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Forever in my life, You see
kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh Tuhan untuk beribadah Tuhan, memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Nah, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Buka setiap hati kami Tuhan, bela Tuhan apa yang sudah dikhotbahkan Tuhan bisa berdampak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo, selamat berjumpa kembali di ibadah online Joy Again. Dan tentunya kita semua masih diberikan kesempatan yang sama untuk beribadah kepada Tuhan. Baik saudara-saudara yang ada di sini, di rumah, dan dimanapun saudara-saudara berada. Oke, jadi sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fahrenheit Hioro Mugiataulu. Saya dari Tobelo Halmahera Utara. Waktu kecil saya diangkat oleh opah dan oma saya untuk menjadi anak mereka. Kira-kira tahun 1996 saya dibaptis oleh opah saya yang pada saat itu ia bertugas sebagai ketua sinode di gereja Gemih. Umur 5-7 tahun, saya sangat aktif dan menjadi anak kesayangan mereka. Umur 9-12 tahun, saya dididik lebih keras, berbeda dengan anak-anak rata-rata lainnya. Saya harus pergi ke kebun, membawa cangkul, linggis, dan kemudian saya mulai membongkar hutan, dan pada saat yang sama, saya menanam kelapa dan sawah dan lain-lain. Umur 13 tahun, saya melakukan kesalahan kecil yang membuat papa saya marah. Kemudian menampar pipi kiri dan kanan saya. Saya sangat merasa kesakitan saat itu. Kenapa? Karena usia 13 tahun, saya ditampar oleh papa saya. Umur 14 tahun, saya melakukan kesalahan kecil lagi. Pada saat itu, saya diperhadapkan dengan sebuah pilihan, mau keluar dari rumah atau tetap tinggal di rumah bersama-sama dengan bapak saya. Saya berpikir dengan saya keluar dari rumah, itu adalah keputusan yang benar yang saya ambil. Ternyata keputusan yang saya ambil salah dan membuat papa saya kecewa. Kemudian saya berpikir, ternyata sesuatu yang saya anggap benar belum tentu benar. Dan sesuatu yang saya anggap salah belum tentu itu salah. Oke saudara-saudara, seringkali di dalam hidup, apa yang kita pikirkan dan kita anggap benar justru sangat salah besar. Dan sebaliknya, apa yang kita anggap salah justru benar. Dan ironisnya, hampir semua manusia yang hidup tanpa keputusan yang benar. John Maxwell mengutip tulisan Anne Potter seperti ini. Saya terkejut melihat tidak ada keputusan dalam hidup banyak orang. 50% manusia di bumi tidak peduli kemana mereka melangkah. 40% belum memutuskan dan bersedia mengikuti arah manapun. Hanya 10% yang tahu memutuskan dan kemana mereka harus melangkah. Tapi tidak semuanya yang melangkah dan pergi untuk memutuskannya. Jadi hanya 5% yang berhasil memutuskan kemana mereka harus melangkah. Jadi dari 100% ada 95% orang yang ada di dunia hampir bingung apa yang mereka harus putuskan dan kemana mereka melangkah. Pada tahun 1517 ada seorang tokoh yang cukup terkenal. Siapa dia? Ia adalah Martin Luther. Martin Luther adalah tokoh reformasi yang menentang beberapa ajaran dan praktik dalam ajaran gereja Katolik Roma. Ia sangat membantah pandangan Katolik mengenai indulgensi atau surat indulgensi pada saat itu. Kenapa Martin Luther sangat membantah ajaran mereka? Karena ajaran mereka menekankan seperti ini. Kalau saudara-saudara
dosanya terhapus, saudara-saudara harus bayar. Dan pada saat saudara-saudara membayar, saudara-saudara akan dipulihkan dari dosa saudara-saudara. Jadi, untuk memulihkan dosa saudara-saudara, saudara-saudara harus bayar. Bayar harga dan saudara-saudara menjadi putih, kudus kembali. Nah, itu pandangan Roma Katolik pada saat itu. Dan itu dikritik oleh Martin Luther pada saat itu. Dan keputusan Martin Luther adalah membuat reformasi, gerakan baru, yaitu gereja Protestan. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi melabel Martin Luther bahwa Martin Luther adalah orang yang sesat, mengajarkan sesat kepada pengikut-pengikutnya. Dan bahkan keputusan Martin Luther cukup mengganggu bagi kaum Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara, baru-baru ini kita dengar berita yang cukup viral yang terjadi di ibu kota kita, yaitu Jakarta. Ada seorang gubernur DKI Jakarta, tentunya saudara-saudara tahu siapa dia. Dia adalah Ahok. Jadi Ahok berpikir dia melakukan sebuah keputusan yang benar sehingga membuat DKI Jakarta atau ibu kota Jakarta semakin maju. Ternyata malah sebaliknya. Apa yang dia anggap benar, ternyata itu salah bagi orang lain. Jadi Ahok berpikir apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu benar. Dan membuat pengikutnya percaya dan mengikuti apa yang dia katakan. Ternyata sebaliknya, saudara-saudara. Justru pengikutnya mengatakan bahwa Ahok salah. Apa yang dia putuskan itu tidak benar. Dan membuat dia masuk penjara pada saat itu. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari teman baik Tuhan Yesus Kristus yang mengambil keputusan yang salah, kemudian dia berakhir dengan sia-sia. Oke, jadi kita akan lihat sedikit biodata singkatnya tentang tokoh tersebut. Siapa dia? Dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah anak Simeon. Saudara-saudara bisa melihat di dalam Yohanes 3 ayat 26. Yudas adalah contoh orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada satu titik, dia juga cinta uang dan cinta kedudukan. Yudas Iskariot adalah salah satu murid dari 12 pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nama Yudas terkenal dengan pengkhianat, suka mencuri dan menjual Tuhan Yesus dengan uang 30 uang perak. Itu adalah harga seorang budak pada zaman itu. Yang menarik dari Yudas adalah ia tidak mempunyai kekuatan untuk mengkhianati Yesus atau menjual Yesus. Tetapi ada pribadi lain yang menggerakkan Yudas untuk menjual Yesus atau mengkhianati Yesus. Yudas Iskariot menyesal karena sudah menyerahkan Yesus Kristus yang tidak bersalah untuk dieksekusi mati oleh pemerintah Romawi pada zaman itu. Jadi keputusan Yudas membuat Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari sebuah firman Tuhan di dalam Injil Matius 27 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Baik, saya akan membacakan buat saudara-saudara semua, baik yang ada di sini, di rumah, maupun dimanapun. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah anak yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri."
Jadi pembacaan Alkitab kita, saya memberi tema keputusan. Nah, apa itu keputusan? Jadi menurut teman-teman, apa itu keputusan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keputusan adalah tidak berhubungan dengan siapapun. Jadi saya memilih untuk tidak berhubungan dengan siapapun. Mau teman saya, karena saya tidak memilih berteman dengan dia, maka dia tidak menjadi teman saya lagi. Dengan siapapun, itu adalah keputusan yang kita ambil. Dan kadang kita berpikir keputusan yang saya ambil itu benar. Ya, benar bagi kita. Bagi orang lain belum tentu itu benar. Jadi kita akan belajar pada sore ini satu poin saja, tidak panjang lebar, mungkin akan cepat selesai. Keputusan adalah interpretasi yang salah. Matius 27 ayat 3 sampai ayat 5. Prinsip Alkitabnya seperti ini. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, saudara-saudara, pertanyaan saya adalah seperti ini, saudara-saudara. Mengapa Yudas Iskariot baru menyesal pada saat Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati? Kenapa Yudas tidak menyesal pada saat dia mau menyerahkan Yesus Kristus? Apakah Yudas tidak benar-benar sadar dengan apa yang dia lakukan? Mengapa Yudas menjual Yesus seharga 30 uang perak? Yudas adalah orang yang cinta Tuhan, tetapi di satu sisi dia juga cinta uang dan cinta posisi. Lalu apa yang membuat Yudas menjual Yesus Kristus? Apakah Yudas kurang beriman kepada Yesus Kristus? Apakah Yudas kurang percaya kepada Yesus Kristus? Tidak. Yudas adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus, tetapi di satu sisi dia juga cinta uang. Terus apa yang membuat Yudas menjual Tuhan Yesus? Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh Yohanes 13 ayat 27. Baik, saya akan membacakan buat saudara-saudara semua. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah, kata yang perlu saya tekankan di sini adalah ia kerasukan iblis. Nah, pertanyaan saya adalah seperti ini. Yesus sedang berbicara kepada siapa? Kepada Yudas Iskariot atau kepada pribadi yang merasuki Yudas? Yesus sedang berbicara kepada Yudas atau kepada setan yang merasuki Yudas Iskariot? Lalu kenapa Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera? Kenapa Yesus tidak menghalangi hal demikian? Dan kenapa Yesus malah menyuruh untuk melakukannya? Maksudnya apa? Maksud Tuhan Yesus apa? Menyuruh Yudas untuk menjualnya. Yesus sedang berbicara kepada siapa? Kepada setan atau kepada Yudas? Saudara-saudara, kalau Yesus Kristus yang adalah Allah menurut Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan Yohanes 1 ayat 14, berarti Yesus tahu dong siapa Yudas Iskariot. Kalau Yesus Kristus tahu Yudas akan mengkhianati ia, kenapa Yesus berdoa semalaman untuk memilih 12 murid untuk mengikuti dia, termaksud Yudas Iskariot? Atau jangan-jangan
Yesus tidak tahu kalau nantinya Yudas akan mengkhianati dia. Siapa Yesus Kristus ini? Kalau benar dia adalah Allah yang menjadi manusia, masakah dia tidak tahu siapa Yudas Iskariot? Dan kalau Yesus Kristus tahu, kenapa Yesus memilih Yudas Iskariot untuk menjadi salah satu dari 12 murid? Jadi saudara-saudara, jadi konteks Alkitab menceritakan Yesus tidak sedang menyuruh Yudas untuk menjual Yesus Kristus. Tetapi Yesus sedang menyuruh pribadi yang merasuki Yudas Iskariot pada saat itu. Siapa? Setan. Jadi Yesus sedang menyuruh kepada setan untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus setan lakukan? Menjual Yesus Kristus. Tujuannya supaya apa? Rencana Allah tergenapi. Nah, saudara-saudara, contoh lain pada saat Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tiba-tiba Petrus datang menghampiri Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Petrus mencegah Yesus Kristus untuk menggenapi rencana Allah untuk semua manusia. Dan apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Nah, kita akan melihat di dalam Injil Matius 16 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23 mengatakan seperti ini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi pada saat itu Petrus hanya memikirkan hal-hal duniawi. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus sangat terkenal. Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, orang buta, dan bahkan orang mati pun Yesus membangkitkan. Jadi Yesus sangat terkenal pada saat itu. Dan Yesus menegur Petrus untuk tidak mencegah rencana Allah yang besar itu. Kenapa Yesus mengatakan enyala iblis kepada Petrus? Karena Petrus hanya memikirkan hal-hal duniawi saja, tidak memikirkan hal-hal kerajaan surga yang Yesus Kristus kerjakan. Jadi kalau kita punya pertanyaan yang sama seperti pertanyaan kita terhadap Yudas, dan sekarang kita akan bertanya kepada Petrus, Yesus sedang berbicara kepada Petrus atau kepada iblis? Yesus sedang berbicara kepada Petrus dan menegur Petrus untuk tidak menghilangi rencana Allah yang besar yang Allah mau genapkan. Jadi kalau kita bandingkan Petrus dan Yudas akan jadi seperti ini. Yudas tidak mampu mengkhianati Yesus Kristus karena Yudas sangat mencintai Yesus Kristus. Tetapi di satu sisi Yudas juga cinta uang. Yudas harus dirasuk setan untuk berkhianat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Petrus yang adalah batu karang yang teguh, tanpa harus dirasuk setan, ia menghalangi rencana Allah yang besar yang Tuhan Yesus kerjakan. Kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus, enyala iblis. Berbeda dengan Yesus
katakan kepada Yudas Iskariot, lakukanlah segera. Jadi, kalau pertanyaan yang kita timbulkan, lebih baik siapa? Petrus apa Yudas? Nah, saudara-saudara perlu memikirkannya dan kemudian saudara-saudara menjawab sendiri. Lebih baik siapa? Petrus apa Yudas? Yudas Iskariot perlu dirasuk setan untuk berkhianat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan Petrus tidak dirasuk setan menggagalkan rencana Allah yang besar. Jadi lebih baik mana? Petrus apa Yudas? Tentunya Yudas dong, bukan Petrus. Jadi apa yang kita pelajari dari Yudas Iskariot? Yudas Iskariot adalah orang yang cinta Tuhan. Yudas Iskariot adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi dia juga cinta uang dan cinta posisi. Dan pada saat Yudas mengkhianati Yesus Kristus, menjual Yesus Kristus dengan harga 30 uang perak, dan kemudian Yudas melihat bahwa Yesus akan dihukum mati, dieksekusi oleh tentara Romawi pada saat itu, Yudas menyesal dan pergi dari tempat itu. Yudas merasa bahwa dirinya paling brengsek, paling berdosa, dan bahkan dia tidak mungkin diampuni oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia menjual gurunya sendiri. Jadi pada saat Yudas sadar selama 3,5 tahun mengikuti Yesus, Yudas Iskariot menjadi malu dan tidak berani menatap Yesus. Dan bahkan dia berpikir bahwa dia tidak akan mengalami keselamatan. Kenapa? Karena menjual gurunya sendiri. Pada saat yang sama, Petrus juga menyangkali Yesus Kristus, bahwa Petrus tidak mengenal Yesus Kristus. Dan pada menit yang sama juga, Yudas Iskariot mengenal Yesus Kristus dan sangat menghormati Yesus Kristus. Dan tidak ada orang yang mencari Yudas Iskariot, memberikan semangat, dorongan kepada Yudas supaya dia bangkit lagi. Tidak ada yang mencari dia. Dan apa yang terjadi? Yudas Iskariot pergi dan menggantung diri. Jadi interpretasi Yudas terhadap apa yang dia lakukan membawa dia kepada kematian. Jadi penafsiran Yudas terhadap apa yang dia lakukan, menjual Tuhan Yesus, justru itu membuat dia semakin jauh dari anugerah Tuhan. Yudas Iskariot sebelum mendengar perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia sudah mengakhiri hidupnya. Bagaimana kalau dia mendengarkan perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Termaksud Yudas Iskariot tidak tahu apa yang dia perbuat. Seandainya Yudas Iskariot mendengar perkataan itu, mendengar perkataan Tuhan Yesus, mungkin dia adalah orang yang pertama bersaksi ke seluruh dunia dan akan menceritakan kepada orang-orang yang dia jumpai bahwa dia adalah pengkhianat,
pencuri, dan bahkan mengkhianati Yesus Kristus. Tetapi pada saat yang sama, dia dicintai Tuhan berlimpah-limpah. Tetapi itu tidak terjadi. Dia mengakhiri kehidupannya dengan gantung diri. Nah, aplikasinya buat kita saudara-saudara, apa yang saudara-saudara pikirkan tentang keputusan di new normal ini? Bagaimana saudara-saudara pikirkan tentang pelayanan saudara-saudara? Apa yang saudara-saudara putuskan? Pekerjaan saudara-saudara, bahkan teman-teman saudara-saudara, orang tua saudara-saudara, apa yang saudara-saudara putuskan di new normal ini? Ada dua hal yang perlu saudara-saudara ketahui. Yang pertama, keputusan adalah interpretasi yang benar yang akan mendekatkan saudara-saudara kepada anugerah Tuhan yang melimpah dan tidak terbatas. Dan yang kedua, keputusan atau interpretasi yang salah justru akan menjauhkan saudara-saudara dari kasih karunia Bapa di surga. Nah, pertanyaannya buat kita semua, apa yang saudara-saudara pikirkan tentang pelayanan, pekerjaan, orang tua di new normal ini? Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Hari ini kita telah belajar bersama-sama dari satu tokoh yang cukup terkenal di dalam Alkitab, yang mungkin sangat terkenal pengkhianat dan bahkan dijauhi oleh semua orang. Tetapi ada hal-hal positif yang Yudas Iskariot ajarkan kepada kami, bahwa kami perlu mencintai Tuhan Yesus Kristus. Kami perlu melihat kehidupan kami, melihat pekerjaan kami, melihat pelayanan kami dengan cara yang benar, sehingga itu mendekatkan kepada anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati selalu. Dan Tuhan kerjakan lebih lagi untuk anak-anak muda di tempat ini, atau anak-anak muda dimanapun mereka berada. Hamba serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, gimana firman Tuhannya sangat memberkati kan? Nah di sini saya mau bawain pengumuman. Yang pertama, ada kabar gembira nih teman-teman. Mulai besok, Sabtu besok, tanggal 18 Juli 2020, ibadah Joygen akan kembali diadakan. Untuk jamnya masih tetap sama, jam 18.30. Nah teman-teman jangan lupa ajakin temennya juga buat kita sama-sama beribadah lagi di gereja. Dan kalian jangan lupa wajib pakai masker. Oke, jangan lupa sekali lagi wajib pakai masker. Dan kalian harus dalam keadaan yang sehat ya. Nah yang kedua, bagi teman-teman yang mau memberi, kalian bisa memberi melalui rekening Joygen yang nanti akan kita tampilkan. Nah untuk live sharing akan tetap diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk info selanjutnya nanti akan diinfokan melalui Instagram Joygen dan juga grup WhatsApp Joygen. Nah teman-teman, walaupun di rumah kalian harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan juga makan makanan yang bergizi. Oke, sekian informasi dari saya. Sampai ketemu di ibadah Joygen minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.